sehingga Tuhan Yesus akan senang, ya. Mari kita berdoa. Bu Guru akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami siap sekolah minggu bersama-sama meskipun secara online. Tuhan Yesus pimpin kami yang di gereja maupun di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anakku semuanya, kita semuanya bangun tidur dengan keadaan yang sehat. Kita telah berdoa saat ini untuk sekolah minggu. Kita naikkan pujian kita, syukur kita, hati kita sungguh-sungguh. Yesus akan senang melihat kita semuanya. Anak-anak yang dikasih Tuhan pasti akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita katakan pada Tuhan pada pagi hari ini dengan pujian, Bapa, ku datang padamu, naikkan syukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Yeah.
Jadi kalau pagi hari ini kita boleh datang pada Tuhan, datang dengan sungguh-sungguh, jangan main-main. Sungguh kita akan syukur kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan Yesus baik kepadamu, Tuhan Yesus baik kepadamu, Tuhan Yesus baik kepada mama-papa, semua orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu baik buat kami, sehingga kami boleh bangun pagi dengan keadaan sehat. Kami boleh sekolah minggu dengan baik. Kami mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Aku tolong jika iblis mau mengganggu aku di dalam nama Yesus. Saya percaya Tuhan memberi kebaikan, senantiasa menjaga kami, sehingga saat pagi hari ini kami akan bersukaria bersama-sama. Haleluya. Amin. Shalom anak-anakku semuanya. Shalom. Tuhan Yesus selalu baik buat kita ya. Kita bersyukur, kita senang bisa bangun dengan keadaan yang sehat. Kita bisa melihat teman, kita bisa melihat papa mama, sehingga hati kita senang. Amin. Nah, kakak-kakak yang di depan yang melayani senang, senang. Kita akan pujian happy ya, happy ya, luar biasa, guru senang sekali. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
para tenanan, Tuhan Yesus sedih. Ya, luar biasa. Mari kita puji Tuhan lagi, tinggal di dalam Tuhan, karena kasih Yesus, cinta Yesus kepadamu, kepadaku luar biasa, orang tandingan. Ya, kita akan pujian ini Yesus pokok. Katakan pada Tuhan pada pagi hari ini, duduk dengan manis, siap mendengar firman Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita semuanya. Haleluya Yesus. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu. Jadikan aku Tuhan terang dimanapun aku berada. Bagai
mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Wah, yang mengangkat tangan berarti benar-benar anak Tuhan, ya, mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita mau belajar firman Tuhan tentang seorang raja. Nah, seorang raja, kira-kira rajanya ini siapa ya? Rajanya ini ngapain ya? Rajanya ini gagah apa tidak ya? Rajanya ini sikapnya gimana ya kepada Tuhan? Nah, kita mau belajar tentang seorang raja. Namanya Raja. Huruf pertamanya adalah Y. Siapa adik-adik? Raja Yosafat. Kita mau belajar tentang Raja Yosafat. Kita buka dulu Alkitabnya. Siapa yang belum memegang Alkitab, ayo? Siapa yang belum mengambil Alkitabnya? Siapa yang belum ambil Alkitabnya? Masih di tas, masih cari-cari. Yo, siapa? Kalau sekolah minggu itu yang di depan kita adalah bawa Alkitab, terus persembahannya dikasih kantong, duduk manis, mendengarkan firman Tuhan, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau sekolah minggu, kalau pas disuruh baca Alkitab atau buka Alkitab, enggak melayu-melayu sih. Jipuk kayak Alkitabku, waduh, kok kayak gitu? Berarti itu nggak siap untuk sekolah minggu kalau kayak gitu. Ayo, sekarang yang belum bawa Alkitab, ambil Alkitabnya dulu, cari Alkitabnya dulu. Setelah itu duduk manis. Nah, kalau semua sudah pegang Alkitab, kita akan buka bersama-sama Alkitab kita ya. Di dalam 2 Tawarik. 2 Tawarik 17 ya. 2 Tawarik 17. Kalau di rumah adik-adik belum bisa buka, minta tolong sama kakaknya. Kak, 2 Tawarik itu di mana ya? Nah, kalau ada yang belum bisa buka, minta tolong kakaknya atau mamahnya atau bapaknya ya. Ini disuruh buka 2 Tawarik 17, Pak, Ma, Kak, tolong bantuin aku. Ayat 3 dan 6. Maksudnya ayat 3 sampai 6. Nanti kalau 3 tok, waduh, nanti kita nggak tahu ceritanya apa. Kalau 6 tok, wah, nanti kurang ya. Jadi 3 sampai 6. Semua sudah buka Alkitab, kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan
Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Nah, Yosafat itu siapa toh? Yosafat itu adalah seorang raja, adik-adik. Dikatakan tadi di sini, Yosafat itu hidupnya itu seperti ayahnya. Nah, ayahnya Yosafat itu hidupnya gimana Kak Rina? Hidupnya ayahnya Yosafat itu takut akan Tuhan. Ya. Dikatakan di sini tidak mencari Baal-Baal, terus tidak menyembah berhala. Itu hidupnya ayahnya Yosafat, sehingga Yosafat dia mengikuti melu-melu koyo ayahnya hidupnya itu benar di hadapan Tuhan. Tidak suka mabuk-mabukan Yosafat, tidak suka berbohong, tidak suka mencuri. Siapa yang suka mencuri? Tidak suka mengambil barang temannya, tidak suka mengambil uang mamahnya yang di lemari. Nah, siapa yang seperti itu? Ayo. Nah, adik-adik, dikatakan tadi bahwa Yosafat itu tidak mencari Baal-Baal. Yosafat itu adalah raja yang baik. Kenapa baik? Kenapa kok Yosafat itu dipilih Tuhan? Kenapa toh Kak? Kok Yosafat itu dipilih Tuhan? Kok dikasihi Tuhan? Karena tadi kita baca tadi dikatakan bahwa ayat yang ketiga itu dikatakan dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal. Baal-Baal itu apa adik-adik? Baal-Baal itu berhala-berhala. Berhala ini apa toh? Nah, misalnya nih, kalau adik-adik disuruh sekolah minggu, disuruh belajar, malah sukanya main game terus, sukanya lihat HP-nya terus. Nah, yang menjadi berhala itu berarti HP-nya itu, HP-nya yang buat anak-anak itu nggak mau sekolah minggu, malas sekolah minggu, sehingga itu dikatakan Baal-Baal, itu dikatakan berhala. Siapa yang di sini seperti itu? Disuruh sekolah minggu nggak mau, disuruh belajar nggak mau, sukanya nge-game terus sampai nggak tidur, sampai matanya merah. Yo siapa? Yosafat tidak seperti itu, dia tidak mau seperti itu. Nanti kalau aku menyembah berhala, nanti Tuhan marah. Iya benar. Nanti kalau aku ikut-ikutan orang itu menyembah patung, nanti Tuhan marah. Iya. Jadi saat itu Yosafat tidak mengikuti menyembah berhala. Dia tidak mau menyembah patung. Yosafat tidak mau. Patungnya bisa bergerak kan? Enggak tahu. Bisa bicara? Enggak bisa. Yang bisa hanyalah Tuhan. Ya, kita bisa bicara, tapi patung nggak bisa bicara. Dan ngapain patung disembah? Orang nggak bisa bicara. Lalu menyembah pohon besar.
menyembah pohon besar. Siapa yang pernah lihat atau siapa yang pernah ikut-ikutan ini? Yosafat juga tidak melakukan itu, karena pohon besar, kalau kita menyembah pohon besar itu Tuhan Yesus tidak suka. Itu sama saja membuat Tuhan Yesus sedih. Kok anakku Yosafat kok menyembah pohon sih? Kan aku yang menciptakan. Kok malah pohon sih disembah? Harusnya yang dipuji, yang disembah itu aku, bukan pohon. Nah, lalu apa lagi adik-adik yang berhala? Selain batu, pohon, ada lagi kuburan. Nah, siapa yang suka pergi ke kuburan minta duit? Nah, Mbah, aku minta duitnya. Mbah, aku minta kepintaran. Nah, Mbah sudah mati kok, sudah meninggal, dimintai duit, dimintai kepintaran. Ya nggak bisa. Yang bisa memberi itu adalah Tuhan, bukan malah kita ke kuburan berdoa di sana minta duit, minta kepintaran. Enggak dikasih, ya. Tuhan enggak suka itu. Nah, lalu kenapa Kak Rina kok Tuhan itu memilih Yosafat? Kenapa ya? Nah, kita lihat lagi. Karena di ayatnya yang keempat dikatakan, tadi kan di ayatnya yang ketiga, yang terakhir itu dikatakan tidak mencari Baal-Baal atau berhala. Yang ayatnya yang keempat itu dikatakan melainkan mencari Allah ayahnya. Mencari Allah ayahnya, ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Mencari Allah ayahnya. Berarti Yosafat ini suka mencari Tuhan. Suka mencari Tuhan dengan bagaimana Kak Rina? Dengan cara apa? Dengan memuji Tuhan. Seperti tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya loh. Sudah berdoa sama Tuhan. Nah, seperti itu yang dilakukan Yosafat. Dia mencari Tuhan, tidak malah mencari Mbah Dukun. Nah, tidak. Tapi yang dicari adalah Tuhan. Mau adik-adik mau mengerjakan ujian atau tes, yang dicari itu Tuhan, bukan Mbah Dukun. Mbah Dukun, tolong Mbah Dukun, kasih aku kepintaran Mbah Dukun untuk mengerjakan testingku, aku nggak bisa. Padahal Mbah Dukun tidak sekolah, Mbah Dukun tidak juga belajar. Nah, apa bisa? Tapi kalau adik-adik mau mengerjakan testing itu datang sama Tuhan, minta kepintaran sama Tuhan, minta kepandaian sama Tuhan. Tuhan, tolong aku mau mengerjakan testing, tolong aku Tuhan, supaya aku bisa mengerjakan testingku, supaya nanti nilaiku bagus. Nah, itu benar, karena minta pertolongan sama Tuhan, bukan sama Mbah Dukun, ya. Kalau sama Mbah Dukun, wah, adik-adik malah nanti tidak dapat apa-apa, malah nanti salah kabeh testingnya. Lalu adik-adik, apalagi yang dilakukan Yosafat selain suka datang mencari Tuhan dengan memuji Tuhan? Si Yosafat ini ternyata juga rajin berdoa seperti adik-adik, ya. Adik-adik rajin berdoa. Ada nyanyi, teman-teman ingat selalu mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur
supaya Tuhan memberkati kita, adik-adik. Lalu apalagi setelah Yosafat tadi mencari Tuhan, suka memuji Tuhan, berdoa sama Tuhan, lalu apa ya yang Tuhan kasih sama Yosafat? Tuhan ngasih apa sama Yosafat? Nih, adik-adik, coba kita baca ayat yang kelima ya. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Nah, nih Tuhan Yesus memberikan kepada Yosafat ini adalah kekuasaan di kerajaannya. Jadi Raja Yosafat itu, namanya raja itu pasti punya kerajaan. Seperti siapa yang pernah ke keraton Surakarta itu? Pernah ya? Nah, di keraton itu ada rajanya, adik-adik. Tapi mungkin adik-adik nggak lihat rajanya sih kan gitu. Kok orang mentu-mentu ya? Enggak, rajanya itu di dalam keraton. Nah, rajanya itu di keraton itu kan punya banyak itu tempat, punya banyak rakyat, rakyatnya banyak. Nah, seperti itu juga Yosafat, dia punya kerajaan, dia punya banyak sekali rakyat. Nah, rakyatnya ini memberikan pajak, memberikan hartanya kepada Yosafat. Nah, itu namanya membayar pajak ya. Nah, persembahan, aku mau memberikan kepada Raja Yosafat persembahan. Apa persembahannya? Ada yang ngasih emas mungkin, ada yang ngasih perak, terus ada yang ngasih makanan. Nah, saking banyaknya rakyatnya Raja Yosafat memberi ini, memberi itu, akhirnya Raja Yosafat itu karena banyak yang memberi, Raja Yosafat menjadi kaya. Karena banyak rakyatnya Raja Yosafat yang memberi. Raja Yosafat ini orangnya baik, jadi banyak yang memberi. Sehingga Raja Yosafat menjadi kaya. Setelah kaya, tidak cuma kaya, tapi Raja Yosafat juga dihormati sama rakyatnya. Tidak, rakyatnya itu tidak sampai naik dewe. Enggak, kalau Raja Yosafat bilang, mari kita berpuasa. Nah, mari kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Rakyatnya nurut kabeh. Disuruh memuji Tuhan, memuji Tuhan. Disuruh berpuasa, berpuasa. Disuruh tidak melakukan kejahatan, ya tidak melakukan kejahatan. Jangan mencuri. Ya, raja bilang itu, ya tidak ada yang mencuri. Kenapa? Karena semua hormat kepada Raja Yosafat. Dibilang lagi, dikatakan lagi, kenapa toh kok Raja Yosafat dipilih sama Tuhan, sama Allah? Nih ayatnya yang ke-6 itu dikatakan, dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ia menjauhkan dari Yehuda segala bukti pengorbanan dan tiang berhala. Nah, adik-adik, kalau dikatakan di sini hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, berarti Tuhan itu menunjukkan jalan yang benar. Tidak mungkin Tuhan menunjukkan jalan yang salah. Gak mungkin Tuhan bilang ini, wes nyolong, orang apa nyolong. Nah, itu bener gak? Enggak, Tuhan gak pernah bilang gitu. Tuhan bilang, kasihilah musuhmu, kasihilah temanmu, jangan mencuri, jangan
game terus. Ayo, harus nurut sama orang tua. Kalau berani sama orang tua nanti kualat ya. Kalau nanti berani sama orang tua, Tuhan marah. Nah, jadi Tuhan membuat Raja Yosafat ini hidup benar, hidupnya dituntun terus sama Tuhan. Kalau mau melakukan kesalahan, mau mencuri, Tuhan mengingatkan Yosafat, ayo nggak boleh mencuri loh. Oh iya Tuhan. Yosafat, ayo kamu harus mengasihi musuhmu loh. Oh iya Tuhan. Yosafat, kamu harus berdoa dan memuji Tuhan. Nggak boleh foya-foya, nggak boleh mabuk-mabukan loh hari ini. Iya Tuhan. Nah, Yosafat nurut sama Tuhan. Yosafat taat sama Tuhan. Mari adik-adik juga taat kepada Tuhan, nurut sama Tuhan. Kalau di rumah ya nurut sama orang tua, sama bapak, sama mbak, sama mama, ya sama papa. Mari kita nurut sama Tuhan. Lalu dikatakan tadi Yosafat menjauhkan dari segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Tidak menyembah berhala. Ada tiang tinggi banget, ada patungnya disembah-sembah. Nah, tapi Yosafat tidak melakukan itu. Siapa yang pernah lihat Monas ya? Yang kan tinggi banget itu Monas, tinggi banget, terus di atasnya itu ada kayak patung gitu ya, tapi bukan patung itu. Jadi kayak ada kayak lilin kan, jadinya kayak lilin gitu bentuknya. Itu kan tinggi banget itu. Nah, mungkin bagi orang yang tidak tahu, wah kok dhuwur banget ya, ki apik sisan, wah tak sembah tak sembah biar nanti aku dapat duit banyak. Nah, tidak seperti itu Yosafat. Yosafat tidak mau menyembah berhala, tidak mau menyembah pohon besar, tidak mau menyembah batu-batu, tidak mau menyembah kuburan kok disembah ya, tidak mau menyembah patung nggak bisa bicara disembah, nggak bisa ngasih pinter disembah, enggak. Yosafat hanya menyembah Tuhan. Hidupnya tadi dikatakan selalu mencari Tuhan, selalu menurut kepada ayahnya, ya, menurut kepada ayahnya. Nah, adik-adik, mulai sekarang jadilah seperti Raja Yosafat ya, yang selalu mencari Tuhan, tidak suka menyembah berhala, tidak suka main game terus. Main game apa nggak boleh kan boleh, tapi kalau pas waktu sekolah minggu ya kita sekolah minggu dulu, jangan main game dulu. Kalau kita waktunya belajar, mengerjakan testing, mengerjakan tugas, ya kerjakan dulu, jangan main game terus. Nanti kalau seperti itu main game terus, itu namanya nanti menyembah berhala, nggak boleh ya. Nah, seperti Raja Yosafat, hidupnya menurut perintah Tuhan, menurut jalannya Tuhan, sehingga kekuasaan, kekayaan yang besar itu diberikan kepada Yosafat. Tuhan mengasihi Yosafat, Tuhan memberkati Yosafat, sehingga Yosafat menjadi raja yang kaya dan terhormat. Semua orang patuh, taat, hormat kepada Raja Yosafat. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa setelah kita mendengarkan firman Tuhan, nanti di rumah kita tidak boleh melakukan yang berdosa ya. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa ya. Sebelum kita berdoa, Kak Rina mau ingatkan lagi, jangan lupa adik-adik membaca Alkitab
sekitar 1 pasal. Setelah itu nanti dicatat ya. Setelah dicatat nanti apa ya yang tak baca tadi ditulis. Umpamanya kejadian berapa, ayat berapa sampai berapa ditulis ya. Nanti dikirimkan ke guru kelasnya ya. Udah tahu tuh guru kelasnya. Jangan sampai lupa membaca ya. Jadi bacalah firman Tuhan. 1 pasal ya adik-adik. Nah sekarang kita mau berdoa. Semua sikapnya berdoa bagaimana? Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar saat pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau menutup ibadah kami. Tuhan memberkati kami semuanya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah Kau selalu memberikan kepintaran, kecerdasan kepada mereka. Kau memberkati tumbuh kembang mereka Tuhan. Kau memberkati orang tua mereka, pekerjaan orang tua mereka, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan saat ini kami menutup ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Ya di dalam nama Tuhan Yesus